mencetak orang supaya dia memperhatikan amalannya dia sendiri, tapi Nabi ternyata mengkondisikan setiap para sahabat untuk memberikan apa yang bisa mereka berikan untuk Islam. Makanya ditambah lagi dengan beberapa riwayat. Ada nggak tambahan dalilnya, Ustaz? Bahwasanya ternyata solih itu tidak cukup. Ada dalil-dalil yang menjadi tambahan bagi kita supaya kita ngerti bahwasanya solih itu ternyata tidak cukup. Dan itu kemudian kita dapati dari karakter dakwahnya Nabi. Sekarang kita tambah dalil-dalil yang lainnya bahwasanya ternyata menjadi solih itu memang tidak pernah cukup ketika kita menjadi umatnya Rasulullah. Dalil yang pertama kita baca di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-25. Allah menyampaikan kepada kita, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Allah kemudian menyampaikan pada surat Al-Anfal 25, maka hendaklah kamu takut kepada satu adab yang tidak hanya mengenai kepada orang dolim saja, tetapi adab itu mengenai pula kepada orang-orang yang tidak dolim. Dia orang solih tetapi dia diam ketika mendapati kedoliman. Ketahuilah bahwasanya Allah itu keras adabnya. Di sini kalau kita membaca tafsirnya surat Al-Anfal 25, ternyata adab itu sifatnya adab itu bukan hanya mengena kepada mereka yang berbuat dosa, tapi mengena kepada orang solih yang berada di tempat dosa tetapi membiarkan dosa itu terjadi. Maka Allah nanti akan menurunkan adabnya bukan hanya mengenai kepada orang dolim, tetapi mengenai pula kepada orang solih ketika orang solih itu diam. Dan kemudian Allah menyampaikan wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahui ya, adabku itu pedih. Adabnya Allah itu adalah pedih. Berarti di sini di dalam surat Al-Anfal 25, berarti kemudian kita sudah mulai akhirnya mengkerucut. Berarti hati-hati kalau diri kita hanya menjadi solih, tetapi kita tidak pernah berusaha untuk merubah yang salah, tidak pernah berusaha untuk memberikan perbaikan ketika umat dalam kondisi rusak, kita diam. Yang penting kita masuk masjid, yang penting kita sudah pakai jubah, yang penting istri kita sudah berhijab dengan hijab yang syar'i, kemudian kita tidak peduli dengan semua yang terjadi di sekitar kita. Hati-hati. Allah menyampaikan sebuah ayat, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Hati-hati loh, akan datang satu adab yang tidak hanya mengenai kepada orang yang zalim, tetapi mengenai pula kepada orang yang tidak zalim, tetapi terkena pula dengan adab itu ketika mereka mendiamkan kezaliman. Makanya saya teringat kepada satu riwayat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa. Dalam satu riwayat itu disampaikan bahwasanya Allah itu murka kepada satu desa karena kemaksiatan yang dilakukan di desa itu. Allah perintahkan malaikat untuk mengadab kampung tersebut. Allah mengatakan, "Adzib, kamu siksa kampung itu karena kemaksiatan yang mereka lakukan." Malaikat turun untuk kemudian menyiksa kampung itu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Ketika mereka akan menurunkan azab kepada kaum itu, kampung itu, malaikat itu melihat, loh, ada orang yang sedang khusyuk beribadah kepada Allah. Malaikat kembali kepada Allah di arsy-arsy-Nya. Ya Allah, fihim rajulun ya'buduka. Ya Allah, sesungguhnya di kampung yang Engkau perintahkan bagi kami untuk menyiksa kampung itu, ada orang yang lagi khusyuk beribadah kepadamu. Dia menyembahmu dengan sepenuh hatinya ketika dia beribadah kepadamu. Lalu kemudian justru Allah menjawab apa yang disampaikan dan dilaporkan oleh malaikat itu. Adzib wa adzib minhu. Kamu siksa kampung itu dan mulailah siksa itu dari orang tersebut. Karena orang itu tidak pernah berubah merah wajahnya ketika melihat kemaksiatan terjadi di kampungnya. Kemudian malaikat itu turun menyiksa kampung tersebut. Lihat ikhwan, kita mendapati hadis itu sahih. Ada kaitannya dengan surat Al-Anfal 25 yang tadi kita baca. Di situ kita paham berarti solih saja belum tentu menjamin kita selamat dari adab Allah kalau kita hanya solih. Saya solih, saya baca kitab, kalau pagi dzikir pagi, kalau sore dzikir sore, kalau malam saya tahajud, kalau ayamul bid kayak hari ini kemudian kita puasa, kemudian itu tidak menjamin ana dan antum akan bebas dari garansi adab. Sampai kemudian kita memberikan apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki apa yang rusak. Makanya sampai malaikat tadi menyampaikan, ya Allah, sesungguhnya di kampung itu ada rajulun ya'buduka, ada laki-laki yang sedang menyembahmu dengan tulus, dengan khusyuk kepadamu ya Allah. Tapi Allah justru mengatakan kamu siksa kampung itu dan mulailah dari dia, karena wajahnya tidak pernah berubah merah ketika melihat kemungkaran itu terjadi di tempatnya. Di situ kita akhirnya paham, berarti selain solih ada tahapan yang lebih tinggi, ada. Itulah yang dinamakan oleh para ulama dengan kata-kata muslih. Apa itu muslih? Muslih itu bukan hanya solih, tapi dia menjadi orang yang ikut memperbaiki apa yang rusak. Makanya Imam Ibnu Rajab itu mengatakan, ghuraba, orang yang terasing itu dua.
Pertama, solih untuk dirinya sendiri. Ini tingkatan yang paling rendah. Bukan berarti antum kalau hanya solih kemudian tercela banget, enggak sih. Tapi antum kemudian menempati posisi yang paling rendah di dalam tingkat kebaikan dan ketaatan. Imam Rajab mengatakan yang kedua, yaitu ghuraba alladzina yuslihun, yang dia ikut memperbaiki apa yang rusak di tengah umat sesuai dengan kemampuan dia. Sebagaimana para sahabat sesuai dengan kemampuannya. Ada yang bisanya dakwah kayak Mus'ab bin Umar, dia dakwah. Ada yang bisanya kemudian menghafalkan hadis, dia menghafalkan hadis kayak Abu Hurairah. Ada yang bisanya kemudian nyapu di pinggir Masjid Nabawi, dia nyapu di